Shabbat Shalom bagi kita semua pemirsa, saudara-saudara, Bapak Ibu, baik pemuji penyembah Bapak Yahweh maupun yang tidak. Saya Susi dari KPI Betel Yahweh Timika. Sementara ini kami berada di Kehilat Pemulihan Indonesia KPI Magelang. Saya bersama dengan gembala saya dan semua gembala-gembala dari seluruh Indonesia yang sudah beberapa hari kemarin sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Dan puji Bapak Yahweh, pagi hari ini kami baru saja selesai ibadah Sabat dan saya akan menyampaikan satu kesaksian bagi Bapak Ibu semua, dan saya percaya kesaksian ini untuk kemuliaan nama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dengan kebaikan, kemurahan dan kasih setia dari Ruach HaKodesh. Puji Bapak Yahweh. Saya langsung aja waktu kami masih ada di Timika, ya, kerinduan kami sangat rindu untuk datang ke KPI Magelang untuk mengikuti rapat sinode di Kota Magelang, ya, bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Dan puji Bapak Yahweh, kerinduan hati kami mau datang. Saya sudah rindu untuk saya mau datang ke kota ini, dan pada saat itu saya juga tidak berpikir anak saya si sulung yang ada di samping saya ini Ido mau ikut. Tapi puji Bapak Yahweh, ya, puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh punya rencana yang luar biasa, yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami. Ketika sebelum kami injak kaki di kota Magelang ini, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, anak saya Ido ini si sulung Fridonoya, dia mengalami sakit paru-paru. Ya, dia mengalami sakit paru-paru dan sudah bertahun-tahun. Kami sudah berobat ke medis, dokter, rumah sakit. Kami juga sudah memberikan herbal dari yang murah sampai yang mahal. Kami sudah berupaya, ya, untuk menjaga, melindungi paru-parunya supaya dia tetap terjaga dan bersih. Bahkan saya juga memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dia untuk menjaga, melindungi paru-parunya, ya. Bahkan setiap hari kami itu sering berkelahi hanya karena makanan. Karena saya pisahkan makanan Ido, tidak boleh ada minyak, tidak boleh yang pedis-pedis terlalu, ya, dan saya pisahkan. Dan kalau kami mau makan makanan yang goreng-gorengan apa, atau kami mau beli di luar rumah, pasti saya sama adik-adiknya Ido ini kami umpetin di kamar, ya, kami sembunyi, saudara. Saya sembunyi. Kalau Ido, mama lagi bikin apa di kamar? Tidak, jangan, mau istirahat apa. Padahal kami lagi umpetin makanan, kami lagi makan sembunyi-sembunyi. Karena saya tahu untuk menjaga Ido ini bertahun-tahun benar-benar, ya, saudara-saudara, Ido ini kalau satu hari, ya, dia kasih keluar lendir satu hari itu bisa ribuan kali. Dan betapa menderitanya. Padahal memang kami sudah obati, kami sudah berusaha dengan segala cara. Tapi Bapak Yahweh itu sangat baik, sangat dahsyat dan sangat luar biasa, ya. Saya cari tahu tentang pencucian paru-paru, tentang pengobatan tradisional. Bahkan ketika 1 minggu 2 minggu kami mau injak kaki di Magelang, Ido ada cari di YouTube. Ido ada buka di YouTube di Google. Ini kalau saya sampai di Magelang, di Jogja, ada pasar tradisional, ternyata ada jamu ini. Saya nanti minum jamu ini. Nanti saya berobat. Nanti saya pergi ke dokter paru-paru, saya mau rongseng. Iya Ido, saya kasih spirit buat dia, saya kasih semangat. Ido, nanti kita ke dokter, kita periksa, kita rongseng paru-parumu. Bagaimana? Ya saya harus konsultasi. Sekalipun saya tidak minum obat-obat dokter, tapi saya rindu, saya mau cari tahu saya paru-paru seperti apa. Karena Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa kenal angin, dia tidak bisa kena dingin. Dia kalau hirup asap setitik saja, sedikit saja, itu dia batuk, dia lendir keluar itu sampai beribuan kali, ratusan kali, puluhan kali, terus dan berlangsung dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Benar-benar membuat anak saya Ido ini dia menderita, ya. Benar-benar kami sering berkelahi terus hanya karena makanan.
Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya suka umpetin makanan. Ya, kalau yang goreng-goreng, yang tumis-tumis, pedis-pedis, Ido pasti tidak ada perlihat. Kita sembunyi, kita tutup. Saya ditaruh di bawah-bawah loyang, tutup, tidak boleh Ido lihat. Waktu Ido ketahuan, dia sempat marah saya dan dia menangis. Mama buat saya ini seperti apa? Saya ini kayak orang lain. Saya ini mama sudah anggap. Padahal bukan maksud saya seperti itu. Maksud saya biar kami karena sayang kepada Ido, kami karena mengasihi Ido. Adanya yang bungsu selalu, mama kita sembunyi dari kakak Ido ya, biar kakak Ido juga tidak makan. Biar mama kan sudah bikin makanannya sendiri. Iya, seperti itu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kadang mama sudah bikin saya seperti orang sakit. Mama sudah bikin saya menderita. Tapi hati saya kadang menangis. Saya sudah tidak mau berkata apa-apa lagi buat dia karena sudah capek. Capek bukan karena masaknya saja, capek karena kita suka bertengkar karena makanan. Ya, dan ini bukan berlangsung 1 tahun 2 tahun. Sebelum Covid jauh-jauh, ya, saudara. Dan puji Bapak Yahweh. Ketika dengan iman saya katakan Ido, kita berangkat ke Magelang, kita berjalan, kita percaya bahwa ketika pelayanan yang besar ini Bapak Yahweh percayakan kepada kita. Mari kita jalan dengan Bapak Yahweh tidak butuh apa-apa pada kita, cuma butuh hati yang mengasihi Dia. Dan kami melangkah. Kami berdua, dia di Jogja, kami tiba di Jogja. Maaf, waktu dari Timika ke Makassar, Ido masih gitu terus. Sampai di Jogja juga demikian. Saudaraku, puji Bapak Yahweh. Kami tiba di Magelang sini tepat jam 10:15 kalau tidak salah. Ya, hari Senin kami tiba dan puji Bapak Yahweh. Kami masuk. Besoknya subuh kami ikuti doa subuh bersama para pendoa-pendoa yang ada di KPI Alif Tauf Magelang. Kami masuk, saya lihat anak saya si sulung Ido duduk di paling pojok. Saya bilang puji Bapak Yahweh, Ido sudah ada karena kami tidak bareng-bareng jalan waktu subuh saat itu. Dan saya duduk bersama teman-teman ibu-ibu gembala, kami menyembah. Saya merasakan hadirat Bapak Yahweh yang luar biasa. Saya menangis terus. Saya berserah Bapa. Di Timika, waktu kami memuji menyembah sekeluarga, Bapak Yahweh janjikan, aku akan memulihkan seisi rumahmu. Mulai dari suamimu engkau, anak sulungmu, anak yang keduamu, dan si bungsu. Dan seluruh jemaat akan dipulihkan. Dan saya pegang itu, saya afirmasi. Ya, seperti yang diajarkan oleh gembala saya. Ya, kalau kita tidak menulis 55 kali 5, kita afirmasi. Dan saya afirmasi, Bapa, di dalam roh, saya pegang segala janji-janjimu. Aku percaya apa yang aku lepaskan di alam roh, di alam semesta, akan terjadi di alam nyata. Dan itu benar-benar terjadi. Saudara, kami selesai doa. Dan kami semua menuju ke Semarang untuk mengikuti rapat sinode. Kami sama-sama ke sana dan puji Bapak Yahweh. Waktu makan siang, anak saya Ido si sulung ini berdiri sekitar 3-4 meter di depan saya. Dan saya tahu gelas apa yang dia pegang, itu air es. Dia sudah tidak sadar dan sudah lupa. Dia sudah tidak sadar dan dia sudah lupa bahwa dia mengalami lendir yang ribuan kali yang membuat dia tersiksa dan menderita. Itu diangkat langsung oleh Bapak Yahweh. Luar biasa. Dia pegang gelas air es dan dia mandi air dingin. Saya sempat melotot kepada dia. Hati saya berkata, kenapa? Kenapa dia harus pegang gelas air es? Karena kan beda ya Bapak Ibu. Kalau air es pasti ada kayak embun-embunnya keluar di kaca-kaca gelas. Dia juga sudah lupa, saudara. Dan kami dua duduk saat itu. Saya panggil dia bilang, Ma, ternyata saya sudah sembuh. Saya berteriak, haleluya Bapak Yahweh. Terpuji-pujilah namamu, betapa dahsyat, betapa luar biasa, betapa hebatnya. Dia sempat mau meneteskan air mata. Matanya berkaca-kaca. Ma,
saya kayak tidak mau pulang lagi ke Timika, Ma. Lalu hati saya juga berkata begitu. Ya Bapak Yahweh, saya punya anak menderita bertahun-tahun. Aduh Ido, memang lebih enak kau di sini ya nak. Tapi saya bilang, Ido, kasihan Ido, Mama di sana. Kamu yang menopang Mama. Yuk Ma, nanti kasih tahu Bapak. Saya WA bapaknya. Pak, Ido mengalami mujizat kesembuhan. Ketika kita injak kaki di KPI Magelang, Ido mengalami kesembuhan yang luar biasa. Lendirnya yang beribu-ribu kali. Setiap hari itu keluar. Ternyata benar-benar Bapak Yahweh angkat. Benar-benar Bapak Yahweh sembuhkan. Kami dari Timika, kami bawa herbal, kami bawa obat, kami bawa ABC. Bahkan kami menghayal, kami akan pergi ke jamu ini, jamu itu. Kami akan pergi untuk rongsing Ido, ABC. Semuanya kami sudah planning lengkap dan sempurna. Tetapi semudah Bapak Yahweh membalikan telapak tangan. Ya, ketika hati kami benar-benar tulus dan murni, ya, kami sangat rindu berjumpa dengan gembala kami di tempat ini dengan semua saudara-saudara seiman. Benar-benar terjadi pemulihan, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, bahwa firman Elohim digenapi. Apa yang tidak engkau pikir dengan pikiranmu, apa yang tidak timbul di hatimu, apa yang tidak pernah kamu dengar dengan telingamu, yang tidak pernah kamu lihat dengan matamu, itu disediakan Elohim bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan firman itu digenapi dan benar-benar terjadi. Luar biasa. Lalu saya sudah bicara sampai kemarin kami dua masih duduk sharing di rumah bahagia, ya, kami dua sharing, Ma, bagaimana saya ya? Saya punya hati benar-benar rindu. Saya bilang, Ido, kau bisa melayani di mana saja. Ya, bisa melayani di mana saja. Bapak Yahweh, kalau misalnya Ido nanti, misalnya Bapak Yahweh izinkan dia mau di Jogja, ya, di Jogja, di Magelang, di mana saja Bapak Yahweh izinkan. Ido, Mama percaya Bapak Yahweh akan kirimkan banyak pekerja-pekerja untuk datang bersama-sama dengan Mama. Tapi dia bilang, Ma, kita pulang dulu. Iya, kita pulang dulu. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Yahweh. Selanjutnya kita berserah kepada Bapak Yahweh. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa mujizat itu masih ada. Ya, jangan kita takut, jangan kita tawar hati, jangan kita kecewa. Tadi pagi ketika saya mendengarkan firman dari gembala saya, Papi Lukas, iman saya semakin membara, membakar dan menyala-nyala. Saya bilang, Bapak, dari tempat ini, dari Kehilat ini, kami pulang membawa api, dan api itu semakin besar. Api itu akan membakar banyak hati untuk melihat bahwa kemuliaan Bapak Yahweh tidak bisa dibatasi dengan obat, dengan pikiran, dengan segala sesuatu yang menghalangi Ruach Kudus bekerja. Semuanya Bapak Yahweh sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Asalkan kita taat dan kita setia. Asalkan kita tetap berharap, kita teguh, hati kita tetap melekat kepada Dia. Bagi Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil. Kiranya kesaksian saya di pagi ini memberikan satu motivasi bahwa hanya Bapak Yahweh, tidak ada yang lain. Berharap kepada manusia kita kecewa, tapi berharap kepada Bapak Yahweh diberkatilah kita dalam segala sesuatu. Kiranya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Puji Bapak Yahweh. Mungkin ada dari Ido yang Ido juga mau sampaikan. Dipersilakan. Haleluya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Saya bersyukur sekali bahwa betul saya tidak pernah berpikir bahwa memang sadar dan tidak sadar memang Bapak Yahweh itu baik dalam saya punya kehidupan. Dan ini bukan untuk pertama kalinya Bapak Yahweh sembuhkan saya. Ini yang kedua kali Bapak Yahweh sembuhkan saya. Saya bersyukur sekali. Memang ketika kita melayani Bapak Yahweh itu dalam keadaan apapun, ini yang saya mau sampaikan bahwa dalam keadaan apapun, mau sakit atau mau sehat, kita tetap melayani Bapak Yahweh. Dan mari kita tetap maju. Amen. Dan saya ini biar memang sakit-sakit, tapi saya imani bahwa Bapak Yahweh yang beri kekuatan, bukan manusia. Kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Bapak Yahweh Elohim yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Dan saya bersyukur sekali. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan datang ke Magelang. Memang ada planning datang ke Magelang, tapi tidak pernah mau ikut itu
fellowship, tapi puji Bapak Yahweh semua itu rencana Bapak Yahweh. Amin. Karena saya cuma berpikir itu, saya cuma ingin itu, saya rindu tuh ketemu sama Papi Mami Lukas di Magelang. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan pergi fellowship dan puji Bapak Yahweh, dan tiba-tiba saja sudah ada tiket. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya injak kaki ini di tempat ini, saya langsung akan mengalami kesembuhan, bahwa Bapak Yahweh itu luar biasa sekali dalam saya punya kehidupan. Dan pesan saya, biarlah satu kerinduan saya itu, biarlah pekerjaan Bapak Yahweh terus dimajukan. Amin. Dan biarlah dari KPI ini nama Bapak Yahweh terus dimuliakan. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Dan saya bersyukur sekali, dan sebenarnya saya ini mau bersaksi tapi tidak bersaksi, tapi puji Bapak Yahweh akhirnya hari ini diizinkan saya juga bersaksi. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika saya bersaksi bahwa mujizat-mujizat yang Bapak Yahweh siapkan itu pasti digenapi juga. Dan ketika saya bersaksi sekarang, ke depan juga Bapak Yahweh pasti lakukan perkara-perkara besar. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, inilah kesaksian saya. Biarlah ini menguatkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.